Jadi ini adalah tugas matematika elektronika mengenai prediksi pusat gempa dengan menggunakan metode Steepest Descent. Anggota kelompok Shinzo Sasageo seperti yang tertampil di gambar ini. Yang pertama ada Nandari Angga, kedua Rais Ovade, Yonatan Arianda, Irfan Hermansyah, dan Elang Wahab. Berikut adalah daftar isinya. Jadi untuk abstraksinya sendiri, paper yang kita gunakan ini membahas mengenai penentuan koordinat sumber gempa, dan algoritma yang digunakan sendiri adalah menggunakan Steepest Descent Method. Gempa yang digunakan itu gempa yang terjadi di Italia pada tanggal 24 Agustus 2016. Dari penggunaan metode Steepest Descent Method ini, kesalahan numerik yang didapatkan adalah 0,1566, 0,1567, dan juga 0,1567. Baik, untuk pendahuluannya, gempa itu sebenarnya adalah suatu bencana alam yang menimbulkan kerusakan infrastruktur baik sosial maupun dari aspek ekonomi juga. Lalu pusat gempa sendiri penting untuk diketahui agar datanya itu bisa digunakan di kemudian hari untuk menghindari kerusakan tambahan dan juga untuk penelitian lebih lanjut. Datanya sendiri yang kita pakai ini diambil dari 5 stasiun yang berbeda sehingga bisa menghasilkan beberapa variabel seperti waktu dan jarak dan juga azimut atau koordinatnya. Lanjutannya sendiri, sebelumnya sudah terdapat penelitian dengan data gempa yang sama, akan tetapi sistem persamaan nonlinear yang digunakan untuk mengaproksimasikannya yaitu menggunakan metode Newton. Tapi pada pengujian kali ini aproksimasinya dilakukan dengan menggunakan metode Steepest Descent karena tekniknya juga masih berdasarkan pada metode Newton dan pada umumnya tidak memerlukan titik perkiraan awal yang bagus untuk mendapat titik temunya. Akhir tujuan dari metode ini adalah membandingkan efektivitas kedua metode berdasarkan jalur penyelesaian yang dihasilkan. Untuk menggunakan metode Steepest Descent sendiri diperlukan beberapa simulasi numerik untuk mendukung perhitungannya. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada persiapan data. Data dari gempa bumi di Italia pada 24 Agustus 2016 dengan lokasi, waktu, dan juga fase gelombangnya sebagai berikut. Ada lokasi di 10 km southeast of Norcia. Nah, untuk fase gelombangnya adalah PG. Nah, dengan fase gelombang tersebut, kita mengambil data, di paper tersebut mengambil data dari 5 stasiun yang bisa dilihat di konversi menjadi koordinat lintang Y dan bujur X. Nah, ini setelah data tersebut didapat, habis itu dikonversi dengan XP. XY adalah koordinat epicentrum gempa di Norcia. LAZ adalah jarak saluran ke azimut dan juga AZ adalah nilai azimut. Konversi di atas akan menghasilkan koordinat pengamatan XY. Kita nanti akan ada bujur lintang dan bujur dengan koordinat XY. Sedangkan jarak D titik setiap koordinat pengamatan ke koordinat epicentrum XP, XY dapat dihitung menggunakan Harvard-Sine formula dengan rumus sebagai berikut. Nah, dengan pengaplikasian rumus tersebut, R adalah radius Earth per default yang memiliki nilai 6,371 km, delta X sama dengan X, XP, dan delta Y sama dengan Y, YP, kali XP, YP adalah koordinat epicentrum gempa di Norcia. Maka, dari pengolahan data yang setelah diolah sedemikian rupa, menghasilkan hasil akhir data yang dapat ditunjukkan pada slide. Baik, di sini ada rumus-rumus dasar yang akan dipakai. Yang pertama adalah rumus waktu. Nah, rumus faktor jaraknya tersebut adalah dapat dilihat rumus tersebut itu bisa digabung menjadi sebuah rumus untuk menemukan fungsi f. F adalah akar dari x n min xi kuadrat ditambah yn min yi kuadrat dibagi p, yang lalu hasilnya akan dikurangi dengan t. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari derivatif untuk dimasukkan ke dalam fungsi J dengan derivatif f terhadap x dengan rumus seperti berikut, dan derivatif f terhadap y dengan rumus seperti. Nah, ini adalah matriks yang berisikan tentang data hasil-hasil dari keseluruhan data tersebut yang akan dimasukkan. Dari yang pertama adalah matriks dari fungsi J dengan xn yn dan f dengan xn yn. Nah,
Lalu dalam penerapannya terhadap rumus Sipers design, yang pertama adalah dengan menggunakan rumus dasar Sipers design, yaitu Xn sama dengan Xn-1 kurangi A delta G Xn-1, yang lalu dikembangkan menjadi dengan variabel Xn, Yn. Lalu untuk menemukan rumus gradien untuk dimasukkan ke rumus Sipers design tersebut, yaitu adalah G Xn Yn adalah 2J Xn Yn dibuatkan dengan T dikali dengan F Xn Yn. Lalu pengembangannya tersebut dapat dimasukkan ke rumus Sipers design yang sudah dikembangkan. Nah, rumus-rumus yang sudah diberikan tersebut dapat diproses untuk digunakan menjadi sebuah algoritma untuk menghitung prediksi sumber titik gempa dengan metode Sipers design ini, dengan memasukkan koordinat kota dan hitung pusat gempa, yang lalu menghitungnya berdasarkan jarak dan koordinat kota terdekat. Nah, ini lanjutkan dengan penjelasan tentang algoritma tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma Sipers design tadi ke dalam sebuah pseudocode. Jadi algoritmanya ini dimulai dari penginisialisasi jumlah iterasi, lalu diperlukan juga nilai toleransi, lalu ada aproksimasi pertama, initial aproksimasi, dan di awal kita set dulu n sama dengan 1, yang berarti iterasi pertama. Nah, dari iterasi pertama ini kita cari dulu nilai G1, di mana G1 itu kan adalah fungsi G dengan input Xn Yn. Lalu untuk Z-nya itu adalah delta dari G Xn Yn. Nah, Z0 ini adalah bentuk skalar dari si delta G Xn Yn. Nah, lalu kalau misalnya Z0-nya itu 0, atau ya bentuk skalar itu 0, berarti langsung di output aja Xn Yn sama G1-nya. Nah, kalau misalnya tidak, ya berarti kita bisa nyari nilai si Z-nya, yaitu dengan nilai delta Gx tadi dibagi sama besaran skalarnya. Nah, untuk mencari si alfanya, karena kita butuh si konstanta alfa, pada jurnal ini terdapat metode yaitu menggunakan perbandingan alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Jadi si alfa di dalam algoritma ini, alfa 1-nya dibuat 0, alfa 3-nya dibuat 1 dulu, dan G3 itu adalah, kalau nanti bisa dilihat persamaan 17 itu adalah sebuah fungsi dengan input alfa 3. Jadi G3 adalah hasil persamaan 17 dengan input alfa 3. Nah, di dalam while, kita akan nge-looping sampai G3-nya itu lebih kecil daripada G1. Nah, nanti di luar while itu, kita dapat alfa 2-nya, kita dapat G2 juga berarti. Berarti tadi kan udah dapat alfa 1, G1, alfa 2, G2, terus alfa 3, G3. Nah, terus nanti kita nyari H1, H2, H3, dan juga kita dapat alfa 0. Kalau kita dapat alfa 0, berarti kita dapat G0 juga. Setelah itu kita nanti nyari alfa paling kecil dari alfa 0 sampai alfa 3. Berarti alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu dicari paling kecil. Nah, itulah alfa konstanta yang akan menghasilkan nilai G selanjutnya yang jauh lebih kecil. Nah, jika di looping terus dan Gxn Yn dikurang sama G1-nya itu udah lebih kecil dari toleransi, maka algoritma ini telah selesai. Begitu. Berikutnya ada simulasi numerikal yang dilakukan dengan menggunakan algoritma yang sudah dijelaskan. Di sini digunakan 3 titik untuk aproksimasinya. Yang pertama ada di kota Roma, yang kedua ada di kota Milan, yang ketiga ada di kota Palermo. Ini sumber-sumbernya dari earthquake.ugs.gov, di mana database gempa-gempa biasanya disimpan. Terus untuk hasil akhirnya ternyata hasil seperti ini. Kalau menggunakan titik acuan yang pertama tadi di Roma, didapatkan 7 kali iterasi dari algoritma yang sudah dijelaskan tadi, di mana koordinat X-nya didapatkan sebesar sekian, sehingga errornya yang didapatkan adalah 0,156 yang dihitung dari acuan koordinat X-nya. Terus untuk yang Milan terdapat 6 iterasi dengan dengan hasil koordinat yang lebih
kecil yaitu di 13,0438 dan koordinatnya di 42,7105 dan errornya 0,1567. Terus untuk di kota Palermo koordinat X dan Y-nya sama, tetapi untuk jumlah iterasinya berkurang jadi cuma 5 kali iterasi. Terus untuk jalur yang didapatkan dari hasil iterasinya dibuat visualisasinya jadi seperti gambar-gambar yang sudah ditampilkan di sini. Di mana kalau jalur yang dibuat dengan steepest descent dengan titik awal di Roma menunjukkan bahwa jalur yang terbentuk mengarah ke selatan menuju Laut Tirrhenian, lalu membalik ke arah utara, lalu berbelok sedikit sehingga menuju ke titik akhirnya di kota Norcia. Berarti sudah benar datanya. Terus untuk yang pakai titik acuan di kota Milan, itu jadi kalau pakai metode steepest descent, jalurnya akan langsung menuju ke kota Norcia dan membentuk garis lurus. Terus untuk yang dari titik acuan Palermo, kira-kira juga sama seperti dari titik acuan di kota Milan, menarik garis lurus, tapi kalau di Palermo ini melewati lautan. Sekian kira-kira dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.